Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar tentang kehidupan dua orang anak Tuhan yang akan menjadi contoh bagi kehidupan kita. Dan saat ini firman Tuhan akan saya berikan judul, yang baik belum tentu berkenan. Mari kita akan sama-sama baca di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketiga mulai. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak lembu sulung, dari anak sulung kambing dombanya yang di lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, ini kisah tentang Kain dan Habel. Dua anak muda ini sama-sama mempersembahkan korban. Korban Habel diterima dan korban Kain tidak diterima. Dengan tidak diterimanya korban Kain, menjadikan Kain mukanya muram dan panas hati dan menaruh iri hati kepada adiknya. Sehingga cerita selanjutnya, Kain membunuh Habel. Pembunuhan pertama di dunia yang pada saat itu terjadi. Dan ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar di sini. Bagaimana di sini disebutkan firman Tuhan berkata kepada Kain, "Kalau berbuat baik, mengapa hatimu muram?" Ini dikatakan di ayat yang ketujuh. "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Ya. Jadi dikatakan Kain ini sudah berbuat baik, Habel sudah berbuat baik. Tetapi yang membedakan, persembahan Habel diterima, berkenan kepada Tuhan, tetapi persembahan Kain tidak diterima. Dan ini akan kita renungkan bersama-sama. Seringkali anak-anak Tuhan dalam melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan, kita nggak pernah berpikir bagaimana persembahan kita, apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan ini, kita usahakan supaya berkenan di hadapan Tuhan, supaya diterima. Seperti halnya apa yang dilakukan oleh Habel. Sebagai contoh, pada saat kita melayani Tuhan dalam hal memimpin pujian, mungkin fokus kita bagaimana cara kita tampil dengan baik, tidak ada kesalahan dan lain sebagainya. Kita susun secara rapi pujian-pujian yang akan kita nyanyikan, dan kita latihan. Dan kita seringkali tidak berpikir bagaimana yang kita persembahkan ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali fokus kita nggak ke situ, tetapi bagaimana kita ini tampil. Jadi apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, mungkin itu pelayanan pujian, mungkin itu pelayanan firman, mungkin itu pelayanan pundi-pundi dan lain sebagainya, kita harus berpikir lebih jauh lagi bagaimana apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, dan kita akan menerima berkat dari itu semua. Seringkali anak-anak Tuhan berkata, "Kita sudah melayani, aku sudah memimpin pujian, aku sudah berkorban waktu untuk Tuhan, tetapi hidupku kok seperti ini." Nah, kita akan renungkan bersama-sama. Kenapa sampai persembahan Kain tidak diterima? Padahal di hadapan Tuhan dikatakan, apa yang dilakukan Kain, apa yang dilakukan Habel itu baik. Jadi apa yang baik itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini harus kita hati-hati, harus kita renungkan bersama, supaya apa yang kita lakukan itu tidak sekedar sampai pada baik aja, tetapi bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan di hadapan Tuhan itu benar-benar berkenan di hadapan.
memperoleh satu perkenanan di hadapan Tuhan apapun yang kita lakukan. Pelayanan apapun juga yang kita lakukan di hadapan Tuhan, ayo kita kejar supaya pelayanan kita itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Habel. Nah, ya, kita harus belajar bersama-sama tentang hal ini supaya apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Kita nggak tahu selama ini apa yang kita lakukan, pelayanan kita, persembahan kita, atau apapun juga berkenan di hadapan Tuhan, diterima oleh Tuhan. Kalau zaman dulu persembahan diterima, persembahan itu akan terbakar dengan api Tuhan. Tetapi kalau sekarang kita nggak tahu persembahan kita diterima atau tidak. Nah, kita harus berhati-hati. Kita harus renungkan firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Bagaimana kita berusaha? Tidak asal kita melayani, tidak asal kita persembahan, kita persiapkan kalau itu persembahan, kolekte dan lain sebagainya, kita persiapkan dari rumah. Kita doakan, kita tanya Tuhan, berapa yang harus aku persembahkan? Pelayanan juga seperti itu. Kita persiapkan dengan baik, kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Mungkin pelayanan pujian, Tuhan apa yang harus aku pujikan? Pujian-pujian apa yang harus aku susun? Terus apa yang nanti akan aku lakukan dari awal sampai akhir? Mungkin kita pelayanan firman, Tuhan apa yang harus aku sampaikan? Tidak hanya disusun secara baik itu aja, tapi terlebih lagi kita harus tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, bagaimana kita mempersembahkan sebuah persembahan kepada Tuhan itu supaya tidak baik saja di hadapan Tuhan, tetapi berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kita akan baca di dalam Imamat 19 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Jadi sini berkata tentang tata cara kita mempersembahkan korban. Nah, bagaimana caranya? Tuhan kasih tata cara dalam mempersembahkan korban pada waktu bangsa Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, nanti akan dibeginikan dan lain sebagainya. Dipotong-potong korban bakaran itu ada tata caranya. Nah, poin yang pertama, bagaimana kita mempersembahkan korban supaya berkenan di hadapan Tuhan adalah kita pakai cara Tuhan dalam mempersembahkan. Kalau kita mempersembahkan persembahan pelayanan kita, mimpin pujian, kita minta tuntunan Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuntunan Tuhan tetap kita pegang, kita pakai untuk kita melayani. Poin yang kedua, supaya persembahan kita berkenan kepada Tuhan. Tadi Habel dikatakan anak sulung kambing domba, lemak-lemaknya dipilih, yang tambun yang berlemak, berkata tentang yang terbaik, memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan dengan segala kerinduan hati kita. Ya. Poin yang pertama apa saudara? Pakai cara Tuhan. Yang kedua, berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Habel memberikan yang terbaik dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya, diberikan kepada Tuhan. Kita akan bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan kalau dalam hati kita ini ada kasih kepada Tuhan. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang kita kasih, orang yang kita sayangi, pasti yang terbaik. Beda dengan orang yang hanya kita kenal, beda dengan orang hanya kita tahu, dan lain sebagainya. Jadi persembahan terbaik itu sangat berhubungan sekali dengan seberapa besar kita mengasihi Tuhan, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tidak pernah lihat jumlah, tetapi Tuhan lihat kualitas yang kita persembahkan.
kalau itu diberikan, dibungkus dengan kasih yang luar biasa kepada Tuhan, itulah yang terbaik. Ayo saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar masalah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita lakukan yang seperti ini supaya apa saudara? Tidak sekedar baik, tetapi kita nggak tahu, kita merasa itu sudah kita lakukan dengan baik tetapi nggak diterima sama Tuhan, tetapi lebih jauh lagi kita kejar perkenanan Tuhan lewat persembahan, sehingga apa yang kita lakukan kepada Tuhan tidak sia-sia, diterima oleh Tuhan, dan kita menerima perkenanan itu di dalam kehidupan kita, dan hidup kita akan dibuat luar biasa. Selamat melayani, Tuhan memberkati kita semua.